Halo, apa kabar pemirsa TVRI NTT? Salam jumpa, senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, berikut kami tampilkan 3 cuplikan berita utama. Sebanyak 18 CPMI ilegal dipulangkan ke Nusa Tenggara Timur. Baru 26 anggota DPRD NTT terpilih yang menyerahkan LHKPN. Seorang ASN luncurkan aplikasi pemantauan siswa putus sekolah di Kabupaten Belu. Saudara, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Ya, dan saya Helga Meliadi. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama, saudara, sebanyak 18 calon pekerja migran ilegal asal Nusa Tenggara Timur yang ditangkap di Kabupaten Blitar tanggal 19 Juli lalu dipulangkan oleh Sentra Evata di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Atas kerjasama dan koordinasi Sentra Evata dan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Blitar, sebanyak 18 orang calon pekerja migran Indonesia ilegal CPSMII yang ditangkap oleh Kepolisian Resort Blitar dipulangkan ke Nusa Tenggara Timur pada tanggal 30 Juli 2024 lalu menggunakan angkutan udara. Menurut Kepala Sentra Evata Kupang, Tota Oceana, kepada media pada tanggal 1 Agustus 2024 di kantornya, menjelaskan bahwa 18 CPMI ilegal tersebut sekarang masih dalam tahap pemulihan dari trauma serta akan diberikan pelatihan khusus. Langkah yang paling sederhana adalah mengajak mereka berbaur dengan pegawai, dengan PM, ya istilahnya PM, penerima manfaat atau klien-klien yang ada di Sentra Evata Kupang, karena di sini kan memang PM-PM ini kan bukan semua PM-PM dengan kasus berat, ada yang kelompok rentan, ada yang disabilitas, jadi membawa mereka masuk ke dalam sebuah lingkungan keluarga besar dan tidak ada perbedaan, oh ini terkena tindakan kriminal, atau semua adalah keluarga besarnya Sentra Evata, keluarga besarnya Nusa Tenggara Timur dan binaannya Kemensos. Sejauh ini tidak ada hal-hal yang sangat luar biasa dari trauma itu karena kelihatannya mereka cukup cepat untuk pulih. Salah seorang korban calon pekerja migran Indonesia ilegal yang baru berusia 17 tahun menuturkan dia menyesal ketika mengetahui bahwa agen yang akan membawanya adalah agen ilegal. Tahu tidak kalau begini tidak resmi? Tidak tahu. Tahunya waktu polisi datang di kos. baru tahu. Iya. Nah sekarang Nona perasaan bagaimana setelah tahu bahwa ini tidak resmi? Menyesal sih. Menyesal. Iya. Tapi tetap mau berangkat. Tetap kalau masih ada yang legal gitu. Ada yang resmi. Iya. Ada yang resmi mau berangkat. Tekad untuk cari uang ini buat kuliah. Kuliah, betul-betul mau kuliah. Iya. Ke-18 CPMI ilegal asal Nusa Tenggara Timur saat ini masih berada di asrama milik Sentra Evata Kupang sambil menunggu proses lebih lanjut dari pihak Polda Nusa Tenggara Timur. Adi Mataratu, TVRI NTT.
Masih dari Kota Kupang, Saudara, Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan menjadi fasilitator untuk mengurus kepulangan 18 calon pekerja migran Indonesia ke Nusa Tenggara Timur menyerahkan seluruh proses hukum ke Polda Nusa Tenggara Timur. Kementerian Sosial melalui Sentra Evata telah memproses kepulangan 18 CPMI ilegal mulai dari Kota Blitar sampai ke Kota Kupang dan kini telah diambil keterangan semua korban oleh aparat kepolisian dari Polda NTT saat tiba di Kupang pada Selasa 30 Juli 2024 sehingga seluruh proses hukum diserahkan ke polisi. Menurut Kepala Sentra Evata Kupang, Unit Pelaksana Teknis atau UPT, Kementerian Sosial RI, Tota Oceana, saat ditemui di kantornya di Lamasi pada Kamis 1 Agustus 2024 setelah pihaknya mendapatkan informasi melalui surat permintaan dari pemerintah Provinsi NTT untuk membantu kepulangan 18 orang CPMI ilegal dari Blitar ke Kota Kupang. UPT Sentra Evata Kupang langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Blitar untuk proses administrasinya. Kalau terkait dengan indikasi ya, karena kami kan tidak tahu seperti apa keputusan polisi. Terkait dengan indikasi trafficking, kami menunggu saja informasi, kesimpulan dan berita acara pemeriksaan polisi. Kami tidak berani atau tidak boleh mengatakan oh ya ini tindak kriminal sebelum ada pernyataan tertulis dan press release barangkali dari kepolisian. Terkait dengan indikasi trafficking itu semuanya menjadi kewenangan kepolisian. Kami tugasnya adalah melakukan rehabilitasi sosial mulai dari asesmen, kami coba gali akar masalah, kemudian apa faktor-faktor yang mendorong, lalu kemudian memberikan kesempatan untuk mereka belajar, memulihkan trauma, dan selanjutnya mendampingi mereka ketika mereka melakukan kegiatan atau wirausaha, dan terakhir memonitoring. Lanjut Tota, saat pengembalian keterangan oleh aparat kepolisian, pihaknya tetap memberikan pendampingan mengingat dari 18 orang CPMI tersebut terdapat 1 anak di bawah umur. Sambil menunggu proses hukum dan proses kepulangan mereka ke daerah asal, seluruh CPMI yang telah tiba di Kupang kini tengah mendapatkan sejumlah asrama milik Sentra Evata Naibonat. Terkait menjadi siswa binaan calon penerima bantuan usaha mandiri dari Kementerian Sosial RI, menurut Tota, hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada para CPMI. Jika mereka ingin kembali ke daerah asal, maka akan diproses kepulangannya. Namun jika ada yang ingin mendapat bantuan tersebut, maka akan dilatih nanti sebelum menerima bantuan. Adi Mataratu, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi lainnya, Saudara. Angin kencang di wilayah Timur Tengah Utara beberapa hari terakhir ini menyebabkan atap satu rumah warga di Desa Manunain A, Kecamatan Insana, Timur Tengah Utara ambruk. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa naas ini. Terpaan angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara memakan korban material, di mana atap satu rumah warga ambruk tersapu angin. Musibah tersebut menimpa rumah milik Yakobus Taus yang berada di RT 001 RW 001 Desa Manunain A, Insana. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa naas ini, namun perkiraan kerugian mencapai jutaan rupiah. Kemarin ini angin besar ini tiup ini seng ini tak angkat dengan latar. Jadi pengusir jupah. Kalau ini bapak mereka yang tinggal dalam rumah ini berapa orang? Saya sendiri Pak, orang tua dua sudah tidak ada lagi, saya sendiri. Sementara itu, mendengar laporan terkait bencana tersebut, tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Timur Tengah Utara langsung turun dan memantau ke lokasi bencana guna memastikan seperti apa bantuan tanggap darurat yang akan diberikan. Dan kita akan juga berkoordinasi dengan unit-unit pemerintah terkait, dalam hal ini dinas sosial, apakah model begini, bencana model begini mereka nanti kemudian kita berkolaborasi untuk membantu. Tetapi kalau misalnya tidak, juga pemerintah daerah
melalui BPBD akan siap, dan dalam waktu dekat kita akan datang menyalurkan bantuan tanggap darurat. Hal yang sama juga disampaikan pihak pemerintah desa setempat yang berjanji akan mengupayakan bantuan bagi warganya yang menjadi korban tersebut. Mungkin sebentar lagi saya akan konsultasi dengan Bapak Desa, mungkin saya juga tidak ini berjanji, tapi kedepannya mungkin kami juga mungkin dapat bantu. Ada perhatian dari desa? Perhatian dari pemerintah desa. Sebagai informasi, pihak pemantau cuaca BMKG Kupang telah memberikan peringatan adanya angin kencang yang akan melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur dalam sepekan ini. Maka itu masyarakat diminta waspada. Penyebab angin kencang ini adalah aktifnya monsun timur dan perbedaan tekanan udara yang signifikan antara Nusa Tenggara Timur dan Australia. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, saudara. Kapal wisata kembali tenggelam di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Sebanyak 16 orang penumpang selamat dalam peristiwa naas tersebut. Beginilah situasi saat speedboat Riviero tenggelam di perairan Pulau Long Beach, Taman Nasional Komodo kemarin. Dalam video amatir ini, para penumpang yang terdiri dari wisatawan asing dan domestik berusaha menyelamatkan diri dengan dibantu oleh sejumlah kapal yang berlabuh di sekitar lokasi kejadian. Kepala KSOP Labuan Bajo mengatakan peristiwa ini disebabkan karena faktor pasang surut air laut saat kapal melintasi pusaran air. Sebanyak 16 orang penumpang kapal dinyatakan selamat dalam peristiwa naas tersebut. Kita mendapat laporan ada musibah di laut melalui pesan WA, dan saya langsung turun langsung bersama dengan anggota ke Long Beach. Kemudian sampai di sana ditemukan satu namanya speedboat Riviero yang posisinya sudah dikandaskan. Dan dari investigasi ditemukan fakta bahwa pada saat kapal mendekati Pink Beach 1 terjadi arus kuat. Hal ini akibat pasang surut sehingga membuat pusaran yang membuat kapal itu miring, terbalik namun tidak tenggelam. Kemudian beberapa kru melompat ke air, penumpang maksud saya melompat ke air, kemudian dibantu dengan kapal-kapal sekitarnya untuk dilakukan evakuasi ke pantai, karena itu tidak jauh dari pantai. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Sebanyak 159 warga terdampak bendungan Tembef terima uang ganti rugi senilai 9,6 miliar rupiah pada Kamis 1 Agustus 2024 kemarin di kantor Camat Polen. Kepada TVRI, Seperius Edison Sipa, penjabat Bupati Timur Tengah Selatan, melakukan mediasi sekaligus bersama pihak Balai Sungai dan tim Satgas yang dibentuk pada Dinas PRKP Kabupaten Timur Tengah Selatan melakukan pembayaran atau penyerahan uang penghormatan ganti rugi lahan proyek bendungan Tembef langsung di kantor Camat Polen. Pasalnya seluruh lahan sawah, lahan kering kebun, lokasi makam masyarakat, bahkan rumah telah diambil pemerintah untuk kepentingan umum proyek strategis nasional, namun hak-hak masyarakat belum terpenuhi. Proses pembayaran ganti rugi lahan diberikan kepada 159 orang warga terdampak yang ada di kantor Camat Polen, sementara untuk 171 orang lainnya di Desa Oenino dan Desa Neononi Kecamatan Oenino sudah berlangsung pada Jumat 26 Juli 2024 lalu dan terus berproses. Semua komponen yang melakukan aksi penutupan jalan, ya hari ini kami bersama-sama bersepakat untuk membuka karena janji pemerintah untuk menyelesaikan biaya-biaya, khususnya biaya penghormatan, saat ini 159, lainnya sudah dibayarkan pada hari Jumat dan Sabtu minggu lalu, itu khusus untuk
masyarakat yang ada di Desa Wenino dan Desa Benu Utara. Sementara itu, Kordianus Juanding Geong, manajer utama Bank Mandiri Soe, menjelaskan bahwa pihaknya dan staf atas permintaan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Timur menyalurkan dana kehormatan sebagai ganti rugi lahan proyek bendungan TMF kepada 164 warga terdampak dengan total nilai uang 9,6 miliar rupiah dengan total penerima 164 rekening. Bank Mandiri hari ini hadir membantu pemerintah hari ini Kabupaten TTS, dan hari ini kami akan menyalurkan sekitar 9 miliar lebih dengan total rekening itu sekitar 193. Jadi kita sudah ready semua. Nanti ini mekanismenya penarikannya nanti bisa dilakukan di cek bank, tapi kartu ATM dan P-nya tidak akan berfungsi. Kita akan melakukan hal itu. Pantauan TVRI di lokasi kantor Camat Polen Kamis 1 Agustus 2024 kemarin tampak ratusan warga terdampak proyek bendungan TMF memadati halaman kantor Camat Polen sambil menerima arahan dari penjabat Bupati Timur Tengah Selatan untuk menerima dana kehormatan ganti rugi lahan bendungan TMF ditandai dengan penyerahan simbolis kepada Andi Taifa palakat nilai uang sebesar 1 miliar 164 juta rupiah. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, sementara itu dari Kabupaten Manggarai Timur, Saudara, harga sayuran jenis wortel, kentang, buncis, dan tomat di Pasar Impres Borong naik. Pedagang mengakui kenaikan harga tersebut akibat dari kurangnya pasokan. Harga sayuran jenis wortel, kentang, buncis, dan tomat di Pasar Impres Borong naik hingga 50%. Kenaikan harga yang paling tinggi terjadi pada tomat, yang dimana tomat sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram, kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan buncis sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram, kini Rp30.000 per kilogram. Selain buncis, kentang dan wortel yang sebelumnya dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Abdullah, seorang pedagang Pasar Impres Borong, mengakui kenaikan terjadi selama sepekan terakhir akibat dari kurangnya pasokan serta banyaknya sayuran yang dijual di Pasar Impres Borong didatangkan dari Makassar dan Kabupaten Ngada. Ini bahannya di khusus setiap hari. Yang saya perhatikan untuk suplai sayur terbesar itu kan dari kabupaten luar. Ya. Tentu dalam hal ini kita sebagai masyarakat Manggarai Timur kan bertanya, di manakah dinas pertanian yang ada di Manggarai Timur, kan gitu. Ya. Sehingga terkesan bahwa petani kita yang ada di Manggarai Timur ini tidak bisa berbuat apa-apa atau mungkin tidak bisa bersaing dalam segi skill. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Manggarai Timur. Abdullah berharap bantuan pemerintah untuk menekan harga sayuran, terutama memasuki musim kemarau saat ini. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Palus Tengko, TVRI NTT. Saudara, informasi seputar persiapan Pilkada serentak tahun 2024 di Nusa Tenggara Timur akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngada merilis sejumlah kasus yang ditangani dengan menempatkan kasus ruda paksa pada posisi pertama dan mendapat perhatian serius dari pihak kejaksaan untuk upaya penyelesaian hukum, termasuk melakukan penuntutan dengan hukuman maksimal sesuai undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi lagi kasus yang sama di Kabupaten Ngada.
Dalam kurun waktu dari bulan Januari 2024 sampai bulan Juli 2024, kasus ruda paksa terjadi sebanyak 17 kasus, sehingga mendorong pihak kejaksaan untuk semakin mempererat hukuman para pelaku melalui jaksa penuntut umum agar bisa mendapatkan putusan hakim yang maksimal bagi pelaku kejahatan ruda paksa. Kepala Kejaksaan Negeri Ngada, Yoni Prestiawan Artanto menjelaskan, peningkatan kasus ruda paksa sudah mencapai titik yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian bersama agar dilakukan upaya pencegahan termasuk memberikan penuntutan yang maksimal bagi pelaku dengan diikuti putusan hakim yang tinggi agar mencegah terjadinya kembali kasus ruda paksa. Kasus pencurian hampir tidak ada, Pak. Hampir tidak ada. Saya di sini hampir 1 tahun 3 bulan itu kalau nggak salah cuma pencurian itu ada 2 perkara kalau nggak 3 perkara. Tapi cabulnya ini, Pak, yang sangat luar biasa, yang berkali-kali saya sampaikan di mana-mana. Saya sampaikan juga kepada pimpinan daerah pada saat itu Pak Bupati kedua-duanya bahwa ini sangat keprihatinan terhadap masyarakat Ngada pada khususnya di Ngada dan Nageki pada khususnya dan pada umumnya di Flores ya. Jadi di sini perkara cabul ini yang sangat luar biasa dan sangat banyak. Ancaman tuntutan kita pun tidak maksimal, hampir maksimal semua. Dan itu juga diikutin juga oleh putusan pengadilan. Rata-rata di atas 5 tahun. Bahkan ada yang 12 sampai 12, ada yang 10 sampai 12 tahun. Kejaksaan Negeri Ngada terus berupaya untuk menekan peningkatan kasus ruda paksa dan berharap agar masyarakat proaktif dengan upaya pencegahan mulai dari rumah masing-masing yang mana kebanyakan korban merupakan anak usia sekolah yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh dari orang tua dan keluarga agar tidak menjadi korban dari pelaku kejahatan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Kendati kehadiran Rumah Sakit Pratama Amfoang memberikan kemudahan layanan kesehatan bagi masyarakat Amfoang, tetapi perlu dibangun juga sarana penunjang RSP Amfoang tersebut. Hal tersebut disampaikan salah satu tokoh adat Amfoang, Tom Cameo. Menurutnya, kehadiran Rumah Sakit Pratama Amfoang tersebut menjawab pergumulan masyarakat Amfoang yang selama ini kesulitan mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tetapi hal tersebut dirasa belum cukup, melihat kondisi sarana infrastruktur jalan yang selama ini mengalami kerusak berat. Juga akan menjadi tantangan bagi masyarakat untuk dapat mengakses Rumah Sakit Pratama Amfoang tersebut. Tom Cameo meminta agar pemerintah tidak saja membangun RSP Amfoang, tetapi juga sarana jalan raya yang memadai ke lokasi rumah sakit tersebut, agar masyarakat bisa mengaksesnya, terutama bagi masyarakat dari Amfoang Tengah dan Amfoang Selatan. Demikian juga sarana air bersih, karena lokasi RSP Amfoang juga kesulitan air bersih. Kehadiran rumah sakit ini untuk melayani kebutuhan kesehatan untuk masyarakat seluruh Amfoang 6 kecamatan. Pesan saya, setelah bangun gedung ini harus diikutsertakan dengan kelengkapan sarana-sarana penunjang. Untuk menunjang pelayanan kesehatan ini masih banyak akses yang perlu diperhatikan, yaitu akses sarana transportasi jalan. Hal senada juga disampaikan Abi Yerusa Sobeyukum, tokoh pemuda yang juga anggota DPRD Dapil Amfoang Raya. Ia mengatakan kondisi jalan di hampir semua wilayah Amfoang rusak parah dan sulit diakses. Sehingga kehadiran RSP Amfoang pasti akan bisa diakses oleh Kecamatan Amfoang Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kecamatan Amfoang Barat Daya, dan Kecamatan Amfoang Barat Laut. Walaupun akan mengalami kesulitan pada musim hujan, karena keempat kecamatan tersebut dibatasi oleh sungai yang banjir. Tetapi berbeda dengan Kecamatan Amfoang Tengah dan Amfoang Selatan, yang hingga saat ini Jalan Poros Tengah belum dibuka ke wilayah utara. Untuk bisa menunjang ini, kita perlu juga ditopang dengan infrastruktur yang baik.
saya sedikit melenceng. Kenapa? Kita tahu bersama ada 2 kecamatan yang ke sini aksesnya agak sulit kalau jalan Timau dari wilayah Timau ke Neklit tidak baik. Ini juga menjadi soal, sehingga semua stakeholder perlu bekerja sama untuk kemudian menunjang kegiatan pembangunan ini. Apalagi kalau sudah ada, tentu butuh kerjasama dari semua pihak, semua stakeholder, sehingga keberadaan rumah sakit ini nanti betul-betul memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat di Amboang. Diharapkan pemerintah bisa memperhatikan berbagai infrastruktur jalan yang ada untuk mendukung RSP Amfoang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur menyatakan baru 26 dari 65 anggota legislatif terpilih DPRD NTT yang telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPU NTT Jemris Foentuna mengingatkan caleg DPRD Provinsi NTT terpilih untuk segera menyerahkan LHKPN ke KPK. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, dari total 65 caleg DPRD Provinsi NTT terpilih, sebanyak 26 orang telah menyerahkan laporan LHKPN-nya. Ada sekitar 39 orang caleg terpilih yang belum menyerahkan LHKPN-nya. Dari jumlah tersebut, ada yang sudah melaporkan LHKPN-nya ke KPK, tetapi tanda terimanya belum ada sehingga mereka belum melaporkan. Jemris Foentuna juga menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Pusat bahwa jika memang belum ada tanda terima pelaporan dari KPK, maka cukup melampirkan bukti pelaporan ke KPK. Dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 pasal 52 ayat 1 disebutkan bahwa calon terpilih anggota DPRD, DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa harta kekayaan penyelenggara negara. Kemudian tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Bagi calon terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih untuk dilantik. Tim Liputan TVRI NTT. Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 27 November mendatang, KPU Kabupaten Belu menggelar rapat bersama sejumlah stakeholder untuk membahas kesiapan dan memastikan pemilihan umum kepala daerah dapat berjalan dengan lancar. Untuk membangun sinergitas dengan seluruh stakeholder pada pemilihan kepala daerah serentak 2024, KPU Kabupaten Belu menggelar rapat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan partai politik, instansi pemerintah, TNI Polri, serta insan pers. Ketua KPU Belu Yohanes Seven Atapala mengatakan, dalam pembahasan ini KPU Belu telah melakukan pencoklitan pada 12 kecamatan. Selain menjalankan kegiatan pencoklitan, KPU sudah melakukan pemetaan TPS dari 666 menjadi 372 TPS. Selain itu, pencocokan data pemilih saat ini telah mencapai 163.522 pemilih, di mana proses pencoklitan ini sudah 100% dengan penambahan 6.044 pemilih baru. Selain memaparkan kegiatan yang selama ini dijalankan dalam tahapan pemilu, dalam rapat ini juga membahas sejumlah agenda penting seperti antisipasi pemilih dari Timor Leste, warga dengan identitas ganda maupun perpindahan penduduk dari satu wilayah.
Karena tahapan yang kita lalui saat ini ada tahapan masyarakat pemilih, karena sementara Pantalis bekerja akan menemukan banyak persoalan di lapangan. Kita duduk sama-sama untuk mencari jalan keluar ketika persoalan-persoalan yang kita hadapi ini. Ada Dukcapil, pihak keamanan, kepolisian TNI, kita juga mengundang imigrasi agar kiranya persoalan-persoalan tadi pemilih dari warga negara asing di biru itu bagaimana tindak lanjutnya, kemudian penduduk masyarakat pemilih yang secara faktor orangnya ada tapi memiliki KTP Kalimantan itu apa yang harus kita lakukan. Dan ada banyak persoalan lagi pemilih-pemilih yang tadi meninggal tapi tidak memiliki akta kematian. Nah, ini harus ada tindak lanjut dari kita di KPU dan pihak yang langsung mengurus administrasi kependudukan untuk cari jalan keluar supaya ke depan kita menyusun daftar pemilih dapat kita hasilkan data pemilih yang betul-betul akurat untuk pilkada di tanggal 7 November nanti. Yohanes berharap agar seluruh stakeholder bisa menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan tugas masing-masing sehingga pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan lancar. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Saudara, jelang pendaftaran calon bupati atau cabup dan wakil, KPU Kabupaten Kupang membuka konsultasi bagi calon bupati. Komisioner KPU Kabupaten Kupang yang juga Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Samsul Gole secara lisan mengatakan, kendati pengumuman pendaftaran calon bupati dan wakil baru akan dilakukan pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024, tetapi KPU Kabupaten Kupang hari ini mulai membuka konsultasi pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Hal ini untuk melayani konsultasi terkait pencalonan. Maka KPU Kabupaten Kupang juga menyediakan ruang konsultasi khusus seperti pemilu 2024 lalu, yakni Helpdesk yang dibuka sejak tanggal 2 sampai 26 Agustus 2024 yang dibuka setiap hari kerja sejak pukul 8 WITA sampai dengan pukul 16 WITA. Adapun ruang konsultasi ini dilakukan karena dalam pendaftaran calon bupati dan wakil bupati nanti dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Calon Kepala Daerah atau Silonkada, di mana semua dokumen diupload via Silonkada dan juga menyerahkan dokumen pencalonan secara fisik atau hard copy ke KPU Kabupaten Kupang. Sedangkan untuk mengakses Silonkada, tim pasangan calon bupati dan wakil harus menyampaikan permohonan ke KPU. Ditambahkan karena pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Silonkada, sehingga pasangan calon bupati dan wakil dapat mengajukan penghubung dan admin untuk operator Silonkada. Menurut Samsul Gole, admin operator Silonkada akan bertugas mengupload dokumen persyaratan sebelum masa pendaftaran. Diharapkan proses ini bisa berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, saudara, pasangan Domingus Dama dan Ricardus Holokondo menepis isu yang menyebut paket Domi Dama Riko tidak mendapatkan dukungan partai untuk bertarung di Pilkada Sumba Barat Daya bulan November 2024 mendatang. Bakal calon wakil bupati Sumba Barat Daya Ricardus Holokondo mengaku isu yang menyebut jika pihaknya tidak memperoleh dukungan partai sangat tendensius untuk tujuan pembunuhan karakter terhadap paket Domi Dama Riko. Menurutnya ada maksud politik di balik informasi paket Domi Dama dan Riko agar lepas dari ingatan pikiran keluarga dan masyarakat, dan itu dilakukan saat masih dalam masa survei Partai Golkar. Untuk menghindari bias politik di ruang publik, pasangan yang dikenal dengan tagline perjuangan untuk Ole Mila Ole Dengo ini mengaku bahwa paketnya tetap lolos dengan berpotensi diusung Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat. Ia menjelaskan bahwa Partai Gerindra telah menyampaikan hasil survei jika Domi Dama Riko berada pada posisi yang cukup baik dan menguat. Selain itu, komunikasi yang intens dengan Partai Demokrat juga menjadi daya dorong yang kuat untuk mendapatkan pintu masuk.
Ia juga menepis partai PKB telah resmi mendukung paket tertentu. Ia berpendapat jika asumsi itu merupakan hak dari kubu paket tertentu yang tidak bisa diintervensi. Mengatakan bahwa Adelia Americo tidak dapat partai. Nah ini yang tentu menjadi stressing point kita pada saat ini melalui komunikasi yang intens dan informasi A1 dari KKD Dama yang sedang berproses di Jakarta saat ini bahwa memang paket Adelia Americo tetap pasti untuk dapatkan pintu masuk gitu. Tentu ada beberapa hal yang barangkali memang sangat menguat dalam konteks komunikasi intens kita dengan tidak mendahului yang sifatnya kewenangan dan tanggung jawab partai dalam konteks SK, tetapi komunikasi politik yang intens dan menguat ke arah kita itu sudah dilakukan. Ricardus Holokondo menambahkan bahwa paket Domi Damariko dipastikan tetap lolos mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Sumba Barat Daya periode 2024-2029. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Bakal calon Bupati Sumba Barat Daya Franciscus Martin Adilalo dan bakal calon Wakil Bupati Jeremia Tangguh akan melaksanakan deklarasi paslon setelah resmi mengantongi SK Partai Hanura dan Partai PAN. Bakal calon Bupati Sumba Barat Daya, Franz M. Adilalo mengatakan pasangan bakal calon yang dikenal melalui tagline paket rakyat ini sudah mengantongi SK dari PAN dengan perolehan kursi legislatif DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya 4 kursi dan ditambah koalisi dengan Hanura yang mempunyai 3 kursi, maka sudah cukup memenuhi syarat minimal pengusungan paslon. Adilalo menjelaskan sampai saat ini ia baru dinominasikan dapat pintu dari Hanura, tetapi karena belum ada SK maka belum dapat melakukan deklarasi. Namun mereka terus bekerja dengan mensosialisasikan paket mereka kepada masyarakat sambil menunggu SK yang dikeluarkan dari Hanura. Ia menambahkan saat ini mereka sedang melakukan koalisi dengan Demokrat, Gerindra, dan Golkar yang kini belum berafiliasi atau mendukung bakal calon tertentu. Sementara itu Ketua DPC Hanura Sumba Barat Daya Yohanis Ngongo menyatakan siap mendukung dan bekerja untuk menang di Pilkada Sumba Barat Daya. Dukungan Partai Hanura hadir karena paket rakyat sudah melewati semua proses mulai dari penjaringan dan pendaftaran serta sudah dibawa ke DPD dan dilakukan fit dan proper test. Dirinya dengan jelas menyatakan dukungan penuh ke paket rakyat setelah ada kajian secara menyeluruh ditambah mereka merupakan partai pemenang Pilkada 2018. Terkait pintu partai dapat saya sampaikan bahwa dari Partai PAN seperti yang sudah disampaikan atau sudah dipublikasikan oleh Ketua PAN Kabupaten Sumba Barat Daya bahwa Partai PAN mengusung paket rakyat untuk pilkada tahun 2024-2029. Terkait dengan Hanura, kami baru saja mengikuti rapat pimpinan konsolidasi Hanura di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari penyampaian Ketua Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur dan penyampaian Sekjen Hanura bahwa paket rakyat salah satu yang diusung untuk nominasi menjadi calon bupati yang diusung oleh Hanura. Jadi berita partai kami sebagai DPC siap satu komando dan perintah partai itu paket rakyat silakan bekerja di lapangan sambil menunggu pendaftaran di KPU tanggal 27 Agustus nanti. Terima kasih. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya, Saudara. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempromosikan budaya bangsa. Lomba karya tulis tentang tradisi budaya dalam perkawinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digelar di UPTD Museum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini sebagai bentuk meminimalisir anggapan masyarakat tentang museum, di mana museum dianggap merupakan tempat penyimpanan seluruh benda koleksi, padahal di balik itu benda koleksi memiliki unsur peradaban manusia yang membentuk kepribadian manusia dalam bertindak dan bertutur dengan sesamanya. Dengan adanya kegiatan lomba di UPTD Museum Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama lomba karya tulis dapat memperkenalkan budaya Nusa Tenggara Timur, terutama budaya dalam perkawinan masyarakat desa, memberikan rasa cinta dan bangga serta menghargai warisan budaya yang menjadi identitas diri. Jadi harapan kami ke depan, mari adik-adik yang sudah datang, tadi sempat berkunjung ke pameran tetap, mari ajak seluruh keluarga, handetolan, teman, bersaudara, bahkan semua yang unsur terlibat untuk bagaimana datang ke museum dan belajar. Karena di sini ada nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang ada dan berakar di dalam kehidupan masyarakat, yang tidak pernah hilang sepanjang kehidupan peradaban manusia itu sampai akhir zaman. Kita mengharapkan generasi-generasi yang baru ini mulai belajar. Dengan kunjungan ke museum ini, juga dengan latihan-latihan ini, sebenarnya merangsang mereka untuk melihat tahapan-tahapan perkawinan secara tradisional, yang apa yang dilarang, apa yang boleh itu dikembangkan kembali kepada mereka di dalam pendidikan moral mereka. Para peserta yang telah mengikuti lomba ini dinilai dari kualitas tulisan, gagasan, kreativitas, dan metode penulisan, bahasa yang digunakan, kesesuaian tema dan subtema, serta kondisi aktual budaya daerah yang dipilih. Selain itu, kualitas presentasi juga dinilai seperti dari segi penampilan, penyajian materi, bahasa yang disajikan, ketepatan waktu, kreativitas presentasi, dan argumentasi terhadap pertanyaan juri. Ketiga dewan juri yakni Dr. Andrean Ande, Onianus Sabu, serta Sakarias Angkasa akhirnya mendapatkan juara 1 sampai 3 dan juara harapan 1 sampai harapan 3. Juara 1 lomba karya tulis berasal dari SMA Santa Arnoldus Jansen, juara 2 dari SMK Mentari, juara 3 dari SMA Negeri 3 Kupang. Sementara itu juara harapan 1 SMA Kristen Mercusuar, juara harapan 2 SMA Negeri 7 Kupang, dan juara harapan 3 dari SMA Negeri 4 Kupang. Senang sekali karena dipilih untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Saya sudah bersyukur, berterima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan banyak effort selama pembuatan karya ilmiah, dan juga Bapak Ibu guru yang sudah banyak membantu. Pastinya banyak, mulai dari meremukan judul yang mau dibuat, lalu mencari narasumber dan buku-buku yang nanti dijadikan studi dokumen. Lalu untuk presentasinya sendiri, belajar presentasi bersama Bapak Ibu guru dan melihat beberapa video tentang bagaimana cara yang bagus untuk presentasi karya ilmiah juga. Lomba-lomba seperti ini akan terus dilaksanakan oleh UPTD Museum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk semakin memberikan rasa cinta dan pengetahuan yang lebih tentang adat, budaya, dan berbagai pengetahuan lainnya yang bisa memberikan nilai tambah bagi generasi penerus bangsa dan juga masyarakat umum. Venido Ari Juliantara, TVRI NTT. Untuk meminimalisir serta mendeteksi kasus putus sekolah di Kabupaten Belu, seorang ASN mencetus aplikasi Cerdas Cek. Aplikasi ini pun telah diterapkan di sejumlah sekolah di Kabupaten Belu. Beginilah suasana saat pemaparan tentang aplikasi Cerdas Cek yang dicetus oleh salah satu ASN di Kabupaten Belu, Agustina Ikun Haliserens,
untuk mendeteksi serta meminimalisir kasus putus sekolah. Aplikasi ini untuk mendukung program pendidikan yang layak bagi para siswa. Berdasarkan data, kasus putus sekolah selama tahun 2023-2024 mencapai 835 peserta didik. Untuk meminimalisir kasus ini, Agustina Ikun Haliserens yang juga bekerja di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Belu meluncurkan aplikasi Cerdas Cek. Aplikasi ini untuk mengontrol data siswa, daftar hadir, rekapitulasi, laporan sekolah, hingga alasan tak masuk sekolah. Agustina mengatakan, inovasi ini dibuat karena tingginya angka putus sekolah jenjang sekolah SD dan SMP dan memantau peserta didik. Dalam penggunaannya, aplikasi ini sudah mulai diterapkan di SDA Sulun, SDK Halilulik, dan SMP Negeri 1 Tasifeto Barat. Dan selanjutnya dalam 6 bulan ke depan akan diterapkan 149 SD dan 57 SMP yang tersebar di perbatasan Indonesia Timor Leste. Inovasi ini itu karena tingginya angka putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar itu baik SD maupun SMP per tahun ajaran 2023-2024 itu sebanyak 835 peserta didik itu yang mengalami putus sekolah. Faktor utama mereka putus sekolah itu yang paling tinggi itu adalah faktor ekonomi. Jadi dengan adanya di dalam aplikasi ini itu sudah memuat seperti tadi saya sudah tayangkan itu ada daftar hadir, ada kemampuan literasi numerasi peserta didik. Dari situ kita bisa memantau perkembangan peserta didik. Jika peserta didik itu lebih dari 3 hari dalam 1 bulan itu alfa atau tanpa keterangan kita bisa ikuti. Oh, kenapa anak ini selama beberapa hari ini tidak masuk sekolah, alfa atau tanpa keterangan. Nah, oh ternyata dia harus kerja, ternyata begini. Jadi kita sudah mendeteksi sejak dini latar belakang dia. Sementara itu, Sekretaris Daerah Belu Johannes A. Prihatin mengapresiasi aplikasi ini karena bisa mendeteksi dini para siswa yang putus sekolah. Ia berharap aplikasi ini dapat diterapkan di seluruh sekolah dan membantu pihak dinas pendidikan untuk memantau kehadiran peserta didik. Apresiasi kepada peserta didik yang menghasilkan inovasi ini. Ya. Inovasi ini sangat membantu tugas-tugas pelaksanaan di bidang kependidikan, terutama dalam memantau, mendeteksi secara dini anak-anak yang putus sekolah. Jadi sebagaimana kita ketahui, angka putus sekolah di Kabupaten Belu walaupun tidak signifikan, tetapi yang namanya putus sekolah ini kan harus dicegah, ya. Minimal pendidikan dasar 9 tahun. Nah, aplikasi-aplikasi seperti ini kita dorong sebagai bagian dari inovasi untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas-tugas. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, sebagai upaya meningkatkan kualitas, mutu dan kompetensi guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan menggelar in-house training bagi guru-guru SMP Negeri Liman dan SMP Negeri Kobe KK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Musa Benu menjelaskan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik demi menunjang penerapan kurikulum Merdeka. Dia berterima kasih kepada guru-guru SMP Negeri Liman dan SMP Negeri Kobe KK yang mau terlibat dan berkolaborasi pada kegiatan yang digelar di SMP Negeri Liman ini. Ia berharap melalui kegiatan in-house training ini, guru-guru dapat mengimplementasikan materi yang telah didapatkan untuk peserta didik demi meningkatkan kualitas pendidikan di Timor Tengah Selatan. Terkait dengan pelaksanaan IHT yang dilakukan oleh SMP Negeri Liman dan SMP Negeri Kobe KK hari ini dan besok, kami dari dinas tentu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang besar untuk dua kepala sekolah ini bersama semua dewan guru yang telah menggagas kegiatan ini yang tujuannya adalah untuk
meningkatkan kompetensi para guru di dalam melakukan pembelajaran di kelas masing-masing. Sementara itu, Kepala SMP Negeri Liman, Marwina Banamtuan mengatakan, kegiatan in-house training ini memberikan pengetahuan baru kepada guru-guru. Ia mengaku bahwa saat ini memang perlu dilakukan peningkatan kualitas kepada guru, khususnya dalam menerapkan kurikulum merdeka di dunia belajar mengajar. Dalam kegiatan IHT yang kami laksanakan ini akan berjalan selama 2 hari ke depan, terhitung mulai hari Kamis tanggal 1 Agustus ini sampai dengan hari Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024. Dan kegiatan IHT ini kami selenggarakan bertempat di SMP Negeri Liman. Sehingga rekan-rekan sekerja kami, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Kobe Kakak, bergabung bersama dengan 15 rekan-rekan guru, datang dan bersama-sama melangsungkan kegiatan IHT di lembaga kami ini. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Helga Meliani. Dan saya Revaldi Soe mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.